Pada tahun 2023, Kementerian Pertahanan India berada dalam posisi yang sulit. Meskipun telah berupaya selama bertahun-tahun di bawah inisiatif buatan India, tim teknik mereka menemui jalan buntu. Mimpi untuk mengembangkan drone militer produksi dalam negeri, yang mampu membawa muatan lebih dari 30 kg tampaknya semakin menjauh. Proyek drone Rustrum, yang telah dikembangkan selama lebih dari 1 dekade, masih tertahan pada hambatan teknis yang sama. Karena frustrasi dan tertekan untuk meningkatkan kemampuan militer mereka, India membuat keputusan. Mereka akan beralih ke pasar dunia untuk mengisi kekosongan tersebut. Solusinya, kesepakatan senilai 390 miliar rupiah untuk membeli 400 drone militer. Namun, inilah masalahnya. Drone-drone ini tidak sepenuhnya buatan luar negeri. Drone-drone ini merupakan versi modifikasi dari drone Heron Israel, yang sebagian besar dirakit dengan suku cadang dari Tiongkok. Sekilas, ini tampak seperti kolaborasi internasional yang mudah. India membutuhkan drone, dan Tiongkok memiliki suku cadangnya. Namun, seperti kata pepatah, tidak ada yang sesederhana kelihatannya. Maju cepat ke Februari 2025. Kementerian Pertahanan India menjatuhkan bom. Mereka membatalkan pesanan pesawat Nirawak. Pengumuman itu mengirimkan gelombang kejut melalui lingkaran diplomatik dan militer. Mengapa India membatalkan kesepakatan yang seharusnya memperkuat pertahanan perbatasannya, terutama di sepanjang garis kontrol aktual sepanjang 3.488 km dengan Tiongkok? Alasan resminya, kekhawatiran keamanan nasional. India mengklaim bahwa pesawat Nirawak, yang sangat bergantung pada komponen Tiongkok, menimbulkan risiko. Mereka bahkan mengumumkan rencana untuk membuat mekanisme peninjauan tanpa komponen Tiongkok untuk semua pengadaan pertahanan di masa mendatang. Namun, apakah itu benar-benar hanya tentang keamanan, atau ada cerita lain? Untuk memahami keputusan India, kita perlu memperluas wawasan dan melihat gambaran yang lebih besar. Pada tahun 2025, kondisi politik dunia telah menjadi permainan aliansi dan persaingan yang berisiko tinggi. India, yang terjebak antara aspirasinya untuk menjadi negara adikuasa regional dan hubungan ekonominya dengan Tiongkok, berjalan di atas tali yang ketat. Pembatalan kesepakatan drone bukan hanya tentang drone, itu adalah sebuah sinyal. Sebuah sinyal bagi Amerika Serikat. India memperjelas posisinya di kubu anti-Tiongkok. Dengan membatalkan kontrak, India berharap untuk mendapatkan dukungan dari Amerika, sebuah negara yang semakin vokal tentang kekhawatirannya sendiri mengenai teknologi Tiongkok. Tetapi apakah langkah ini cukup untuk memenangkan hati Washington, dan berapa biayanya? Keputusan India untuk membatalkan pesanan drone mengungkap masalah yang lebih dalam. Ketergantungannya pada teknologi asing. Meskipun telah bertahun-tahun mendorong kemandirian, sektor pertahanan dan teknologi India masih sangat bergantung pada impor. Pada tahun 2023, 70% komponen elektronik pertahanan India dan 90% logam paduan khususnya diimpor. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa 65% baterai berperforma tinggi yang digunakan dalam industri drone India berasal dari pemasok Tiongkok. Tiongkok, di sisi lain, berada di liganya sendiri. Perusahaan seperti DJI mendominasi pasar drone dunia, memegang lebih dari 15.000 paten di seluruh dunia. Dari sistem kontrol penerbangan hingga sensor gambar, teknologi drone Tiongkok tidak hanya canggih, tetapi juga hemat biaya. Memproduksi drone di Tiongkok biayanya 60% lebih murah daripada di India, dan rantai pasokannya sangat cepat. Sementara India berjuang untuk mencocokkan suku cadang selama 3 bulan, Tiongkok dapat melakukannya dalam 24 jam. Upaya India untuk menghilangkan pengaruh Tiongkok pada industri drone-nya sangat ambisius, tetapi mengabaikan fakta penting. Dominasi Tiongkok tidak hanya tentang drone.
dominasi Tiongkok meluas ke sumber daya tanah jarang, komponen utama dalam manufaktur berteknologi tinggi. Dengan 80% kapasitas pemrosesan tanah jarang dunia terpusat di Tiongkok, impian India untuk mandiri menghadapi kenyataan pahit. Kekhawatiran India tentang komponen Tiongkok tidak sepenuhnya tidak berdasar. Pada tahun 2024, insiden pembelotan pesawat nirawak di garis kontrol di Rajouri telah menimbulkan kecurigaan. Sebuah pesawat nirawak yang digunakan oleh militer India secara misterius terbang ke wilayah yang dikuasai Pakistan. Investigasi mengungkapkan bahwa pesawat nirawak tersebut adalah salah satu dari 180 model dalam armada India yang banyak diantaranya mengandalkan teknologi asing. Insiden tersebut memicu kekhawatiran bahwa pasukan musuh dapat mengambil alih pesawat nirawak, atau bahwa Tiongkok dapat mengeksploitasi pintu belakang tersembunyi dalam peralatan elektronik. Kekhawatiran ini ditambah dengan keinginan pemerintah Modi untuk memproyeksikan sikap keras terhadap keamanan nasional, kemungkinan berperan dalam keputusan untuk membatalkan pesanan pesawat nirawak. Namun, jangan lupakan waktunya. Pembatalan itu terjadi tepat sebelum Perdana Menteri Modi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika. Agendanya, tarif, imigrasi, dan kerjasama keamanan. Trump, yang dikenal dengan kebijakan Amerika Pertama, telah vokal tentang penerapan tarif pada barang-barang Cina. Dengan membatalkan kesepakatan pesawat nirawak, India mengirim pesan kepada sekutunya yang menentang kesepakatan itu. Pesan yang ingin disampaikan, India bersedia berkorban untuk menyelaraskan diri dengan kepentingan Amerika. Namun, langkah ini bukan tanpa risiko. Defisit perdagangan Amerika-India telah meningkat, mencapai 480 triliun rupiah pada tahun 2024. Trump telah menjelaskan bahwa India perlu melipat gandakan pembayarannya. Dengan terlalu bergantung pada dukungan Amerika, India berisiko terjerat dalam hubungan sepihak, di mana tekanan ekonomi dan politik dapat lebih besar daripada manfaatnya. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Pembatalan kesepakatan pesawat nirawak membuat India berada dalam posisi yang genting. Di satu sisi, India telah mengambil langkah berani untuk menegaskan kedaulatannya dan menyelaraskan diri dengan Amerika. Di sisi lain, India telah mengungkap kerentanannya dalam rantai pasokan dunia dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuannya untuk mencapai kemandirian sejati. Bagi Tiongkok, dampaknya minimal. Dengan ekspor drone yang mencakup 150 negara dan 75% suku cadang drone dunia, hilangnya pesanan India hanyalah setetes air di lautan. Pada tahun 2026, pasar drone Tiongkok diproyeksikan mencapai 1,1 kuadriliun rupiah, yang semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dunia. Dilema drone India menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Bisakah suatu negara mencapai kedaulatan teknologi di dunia yang saling terhubung? Bagi India, jalan ke depan penuh dengan tantangan. India perlu menyeimbangkan aspirasinya untuk kemandirian dengan realitas perdagangan dan diplomasi dunia. India perlu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, membangun rantai pasokan domestik yang kuat, dan menavigasi kompleksitas aliansi internasional. Namun satu hal yang jelas, dalam permainan politik dan teknologi berisiko tinggi, tidak ada jawaban yang mudah. Keputusan India untuk membatalkan kesepakatan drone merupakan langkah yang berani, tetapi apakah itu membuahkan hasil, masih harus dilihat. Menurut Anda, apakah pembatalan pesanan pesawat nirawak oleh India merupakan langkah strategis atau kesalahan besar yang merugikan? Bagaimana negara-negara harus menyeimbangkan masalah keamanan nasional dengan realitas perdagangan dunia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa berlangganan channel kami untuk mendapatkan analisis dan informasi terkini yang lebih mendalam tentang masalah dunia.